Halo semuanya, jumpa lagi di Gold Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai angka penting. Oke, di sini angka-angka 085239499697. Ini adalah angka penting buat saya. Kenapa? Karena ini adalah nomor HP saya. Tapi yang kita bicarakan sekarang bukan nomor HP ya, tapi angka penting dalam fisika. Check it out. Poin ketiga, pembulatan. Apa itu pembulatan? Pembulatan dapat dikatakan cara membaca atau menulis angka menjadi lebih sedikit daripada angka sebelum dilakukan pembulatan. Bagaimanakah cara melakukan pembulatan? Tentunya dalam melakukan pembulatan ada ketentuan. Yang pertama, ketentuannya jika angka yang kita ingin bulatkan ternyata lebih besar sama dengan 5 atau lebih besar sama dengan 50 atau juga bisa lebih besar sama dengan 500 dan seterusnya, maka angka yang kita akan bulatkan atau pastinya kita akan tiadakan dia kan. Nah, berarti pada angka sebelumnya akan ditambah 1 poin. Ya, plus. Ini artinya ditambah 1 poin nilainya. Sedangkan jika yang ingin kita bulatkan lebih kecil daripada 5 atau lebih kecil daripada 50 atau lebih kecil daripada 500 dan seterusnya, maka tidak ada penambahan atau boleh dikatakan ditambah 0. Nah, di sini tidak ada penambah atau ditambah 0 atau boleh dikatakan pada angka sebelumnya itu tetap tidak ada penambahan 1 poin. Untuk memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Yang pertama, di sini ditulis 2,0563. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan adalah berapakah jumlah angka penting? Jawabannya pasti semuanya bisa ya. Jawabannya adalah 5 jumlah angka pentingnya. Oke. Nah, sekarang kita inginkan jawabannya menjadi 4 angka penting. Berarti berapakah jawabannya? Oke. Nah, di sini berarti 2,0563 menjadi 4 angka penting. Berarti kita tinggalkan yang ini. Nah, perhatikan di sini adalah angka 3. Nah, angka 3 tentunya lebih kecil daripada 5. Berarti karena lebih kecil daripada 5, berarti angka 6 ini tidak ada penambahan 1 poin atau boleh dikatakan tetap. Berarti jawabannya adalah 2,056. Nah, bagaimana jika kita ingin jawabannya menjadi 3 angka penting? Berarti 2,056. 3 angka penting berarti cuma ini ya. Berarti di sini yang kita ingin bulatkan adalah 63. 63 ternyata lebih besar daripada 50. Nah, berarti angka 5 akan ditambah 1 poin. Berarti jawabannya adalah 2,06. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat jadi 2 angka penting? Berarti 2,0563. Itu angka penting berarti tinggal ini saja ya. Berarti ini 563 lebih besar daripada 500. Berarti angka 0 akan ditambah 1 menjadi 2,1. Bagaimana? Bisa ya? Nah, contoh kedua. Di sini contoh kedua adalah nilainya adalah 0,00250. Nah, pertanyaannya kita bedakan.
Nah, sekarang berapakah angka di belakang koma? Jadi pembulatan bisa diminta dalam jumlah angka penting, tapi juga bisa diminta dalam jumlah angka di belakang koma. Nah, di sini dapat kita lihat berapakah jumlah angka di belakang koma. Berarti ada 0, 2, 5, 0. Berarti jadi jawabannya adalah 4 angka di belakang koma ya. Nah, sekarang yang diinginkan adalah kita ingini jawabannya hanya 3 angka saja. 3 angka di belakang koma. Berarti jawabannya berapa? Berarti 0,0250. 3 angka di belakang koma berarti tinggal ini. Berarti ini 0 ya. 0-nya lebih kecil daripada 5. Berarti jawabannya adalah 0,025. Nah, sekarang jawabannya ingin 2 angka saja di belakang koma. Ya, berarti 0,0250. Nah, berarti tertinggal 0,2. 0 dan 2 saja ya. Berarti ini sekarang 50. 50 ini lebih besar sama dengan ya. Nah, dengan kriteria ketentuan tadi, dia masuk kriteria lebih besar sama dengan 50. Artinya 2 ini akan mendapatkan tambahan 1 poin dari 0,03. Oke. Di sini ada referensi buku yang mengatakan jika angkanya 5, ya kita harus memperhatikan angka sebelumnya, genap atau ganjil. Nah, di sini kita tidak memperhitungkan itu, di mana yang kita gunakan seperti pada program Microsoft Excel, di mana jika 5 itu langsung ditambahkan 1, tapi lebih kecil tidak ada penambahan. Poin keempat, perhitungan. Dalam perhitungan yang pertama akan kita pelajari adalah penjumlahan dan pengurangan. Kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, dari 5 buah contoh tersebut, yang diminta adalah berapa hasil penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang diperhatikan adalah di sini perhitungan untuk penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan aturan angka penting. Dalam aturan angka penting untuk penjumlahan dan pengurangan, jawaban finishnya adalah hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Oke, jadi jawabannya hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Apa itu angka taksiran? Seperti yang sudah dijelaskan, angka taksiran adalah angka yang letaknya paling akhir dari nilai sebuah pengukuran. Nah, kita langsung lihat saja dari contoh A, 2,24. Nah, berarti 2,2 adalah bilangan pasti, sedangkan ada angka 4 adalah angka taksiran. Nah, kita beri tanda ya. Angka taksiran kita beri tanda garis bawah di angka 4. Nah, untuk 1,00, jadi angka taksiran yang mana? Nah, berarti 0 pada angka ke-3. Sekarang kita jumlahkan. Ingat ya, di sini satuannya sudah sama, berarti bisa kita jumlahkan. Jadi kita dapat 3,24. Nah, yang diperhatikan, kita lihat per baris ya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, baris ketiga ini apakah ada angka taksiran? Nah, kalau ada berarti jawabannya kita beri garis bawah juga. Baris kedua, baris pertama tidak ada ya. Berarti sekarang jawabannya cuma satu angka taksiran. Berarti inilah jawaban finalnya. Jadi jawabannya adalah
3,24 cm. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan B. 1,2 cm ditambah dengan 2,23 cm. Berapa hasilnya? Kita ulangi lagi ya. 1,2 berarti angka taksirannya adalah angka 2. Yang paling akhir ya. 2,23 berarti angka 3. Jadi kalau kita jumlahkan jadi 3,43. Nah, sekarang kita lihat baris ketiga. Apakah ada angka taksiran? Ada ya. Berarti jawaban ini kita beri tanda garis bawah juga. Nah, baris kedua juga ada, berarti ini kita beri garis bawah. Sedangkan baris pertama tidak ada ya. Senti. Nah, apakah ini sudah jawabannya? Ingat ya aturannya. Jawaban hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Ini berarti jawaban bukan jawaban final. Nah, berarti di sini ada dua angka taksiran. Nah, berarti harus tersisa satu angka taksiran. Berarti angka yang paling akhir ini, angka 3, kita lakukan pembulatan. Berarti jawabannya menjadi 3,4 cm. Oke. Nah, bagaimana dengan pertanyaan C? 1,234 berarti angka taksirannya adalah angka 4. 2,0 berarti 0,04 berarti 4. Kalau kita jumlahin 4, 7, 2, 3,274 meter. Apakah sudah jawaban finalnya? Kita lihat ya. Baris keempat ada, baris ketiga ada, baris kedua ada. Nah, sekarang ada berapa angka taksiran? Ada 3 angka taksiran. Karena hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Nah, berarti 74 ini harus kita lakukan pembulatan. Jadi jawabannya adalah 3, ingat ya, lebih besar daripada 50. Berarti 2 mendapatkan 1 poin tambahan. Berarti didapatkan 3,3 meter. Oke. Nah, itu untuk penjumlahan. Nah, bagaimanakah dengan pengurangan? Sama juga ya. Bedanya sekarang dikurang saja. Nah, sekarang kita lihat 5,424 angka taksirannya adalah angka 4. 0,2 adalah angka 2. Sorry ya, ini satuannya cm juga. Nah, berarti boleh kita kurangi, berarti 4, 2, 5. Perhatikan, ada angka taksiran, ada angka taksiran. Nah, sekarang jawabannya berapa angka taksiran? 2 kan? Berarti kita harus buat hanya boleh memiliki satu angka taksiran. Berarti 24 ini kita harus bulatkan. Nah, ternyata lebih kecil daripada 50. Berarti jawaban finalnya adalah 5,2 cm. Nah, sekarang 276,2 berarti angka 2. 12,28 berarti angka 8. Kita kurangi ya. Jadi dapatlah 2. Jadi tinggal 11, 9, tertinggal 5 berarti 3. 7 kurang 1 6. Jadi 263,92 meter. Perhatikan angka taksirannya pada barisannya ya, ada. Nah, sekarang kita lihat ada 2 angka taksiran. Berarti angka 2 harus kita lakukan pembulatan. Jadi jawabannya adalah 263,9 meter. Ya. Kenapa? Karena 2 lebih kecil daripada 5. Oke. Jangan lupa untuk like dan subscribe.